Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Soccer Time. Bersama saya Valentinus Reza dan hari ini Soccer Time hadir di Studio 1 Metro TV. Pemirsa, tentunya hari ini kami juga masih punya banyak informasi untuk Anda. Salah satunya adalah preview dari Liga 1 maupun dari Liga Inggris dan juga Liga Italia. Langsung saja kita awali Soccer Time dengan kick off berikut ini. Timnas Indonesia U23 langsung beradaptasi di Stadion Rizal Memorial Manila pada Jumat sore jelang laga pembuka Grup B SEA Games 2019 menghadapi Thailand. Pelatih Indra Syafri mengaku tidak mempersoalkan kondisi lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Indra bahkan menyatakan bahwa anak asuhnya siap untuk menghadapi partai perdana. Sebelumnya para pemain juga telah berlatih di pagi hari di tempat skuad menginap. Indra juga hanya memberikan menu latihan ringan untuk menjaga kebugaran skuad Garuda Muda. Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Sumantri mengapresiasi semangat serta antusias para pemain dan ofisial menyambut laga pembuka 26 November mendatang. Sampai dengan saat ini sudah cukup bagus ya, dengan menghaluskan tadi saja nanti coach yang lebih memahami tentang ini. Tapi saya lihat secara umum kondisi anak-anak secara fisik, psikologis dan lain-lain sudah dalam kondisi siap tempur saya lihat. Kalau untuk kondisi lapangan sendiri menurut Pak seperti apa? Kondisi lapangan ini sudah lebih bagus lah kalau dari yang sebelumnya. Namun demikian kita kan perlu penyesuaian dengan kondisi yang ada ini. Ya alhamdulillah mulai dari tadi pagi kita sudah mulai persiapan untuk lawan Thailand dan hari ini kita melakukan latihan bagaimana nanti game plan kita lawan Thailand. Menghadapi SEA Games 2019 di Filipina, timnas sepak bola putri Indonesia telah menjalani sejumlah agenda latihan. Meski berkurang 3 pemain akibat cedera, namun skuad Garuda Pertiwi tetap optimistis bisa tampil maksimal. Pada Jumat sore, timnas putri Indonesia melakoni latihan terakhir di lapangan National Youth Training Center di Depok, Jawa Barat. Selama kurang lebih 1 bulan, skuad asuhan Ruli Nere yang terdiri dari 20 pemain ini telah mengikuti latihan sebagai persiapan SEA Games. Untuk laga perdana, tim sepak bola putri Indonesia akan berhadapan dengan timnas putri Vietnam. Menurut Ruli sendiri, selama menjalani pemusatan latihan, anak asuhnya menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ya, ada progres latihan, cuma tadi agak berat karena sehari sebelumnya kita latihan speed sehingga tadi kelihatan anak-anak berat pergerakannya, tapi bukan itu tujuan kita, tapi tujuan kita nanti untuk tanggal 29 nanti. Jadi progres mereka ada. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah kami tidak ingin uncertainty, ketidakpastian ini terus berlangsung. Makanya ini Metro TV kebetulan sebagai media pertama yang mendapatkan kesempatan dari kami sekitar setengah jam yang lalu baru saja saya sendiri mendapatkan mandat dari Pak Menpora untuk menandatangani sebuah surat. Surat itu judulnya nota protes dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia, khususnya saya tujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Poinnya ada 3, yaitu yang disebutkan di tangan kanan saya ini yang paling bawah adalah tentang kekecewaan dari pemerintah Indonesia atas kejadian insiden itu. Kemudian yang kedua adalah kami minta pada pemerintah Malaysia adalah mengusut secara tuntas, secara transparan, objektif, dan yang ketiga yang paling penting ada permohonan maaf dari pemerintah Malaysia atas insiden itu. Karena kita tahu pada saat tanggal 5 September yang lalu ada kejadian di GBK. Esok paginya sangat bagus sekali, sangat bijak Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi langsung menemui Menpora Syed Siddiq di sebuah hotel di Jakarta menyampaikan permohonan maaf, dan waktu itu kejadian itu hampir sama terjadi sebelumnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2017 ketika Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin itu minta maaf pada Pak Imam Nahrawi karena ada insiden bendera terbalik. Jadi poinnya adalah sesungguhnya apa sih susahnya untuk minta maaf? Dulu aja Menpora sebelumnya itu bisa melakukannya seperti itu.
Ya pemirsa, tema kita hari ini adalah selamat berjuang Timnas Garuda Muda di ajang SEA Games Filipina 2019. Untuk membahasnya sudah ada 4 pundit hadir bersama saya hari ini. Sebelah kanan saya ada Kang Jalu dan juga Bung Haryo. Selamat malam. Kang Jalu, Bung Haryo. Di sebelah kiri saya juga ada Bung Wiwit dan juga Bung Wes. Selamat malam. Malam. Bung Wiwit, Bung Wes. Ya tadi sudah kita lihat ya bersama-sama bagaimana Menpora atau pihak Kemenpora melancarkan nota protes. Ini protes keras dilancarkan kepada pihak Malaysia, khususnya bagi Kemenpora Malaysia. Bung Wes, Anda kan punya punya kampanye itu namanya bola untuk kebaikan. Sepertinya belum sampai Malaysia nih. Hashtag bola untuk kebaikan, Bung Wes. Jangan kan Malaysia, Indonesia juga belum sampai. Jadi sebenarnya terus terjadi seperti ini, perselisihan antara Indonesia dan Malaysia, baik di segi rivalitas timnas maupun supporternya. Sampai kapan ini berakhir, Bung Wes? Akan berat kalau mengatakan bahwa sejarahnya itu sudah terbentuk, tidak hanya dari sepak bola, semua aspek lah. Kemudian bagaimana masyarakat Indonesia itu dianggap rendah kalau kita ke Malaysia, bagaimana masyarakat Malaysia melihat Indonesia itu kaum pekerja, bukan yang setara dengan mereka, karena banyaknya warga negara kita yang mencari pekerjaan di sana, dan kemudian mereka melihat bahwa oh inilah karakter kualitas orang Indonesia. Itu berdampak kemudian kepada sepak bola, dan kita tahu persaingan kita kan memang terlalu setara dibandingkan kalau kita misalnya ke Thailand. Ya. Bahkan nanti Vietnam akan mengejar. Tapi kalau kita melihat bahwa sepak bola itu apa sih sampai kemudian terjadi kerusuhan, dan di luar stadion ini yang kita sayangkan, bukan lagi dengan sepak bola tapi di luar stadion pun teman-teman info supporter dari beberapa teman kita mengatakan bahwa mereka diculik, bahkan ada yang diminta paspornya diambil, diamankan. Video yang beredar tuh bukan hoax, sudah dipastikan oleh pihak Kemenpora begitu kan? Iya. Ya jadi memang ada stigma-stigma seperti itu bahwa memang banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Jadi itu sangat mempengaruhi mental para pemain juga dong. Iya, dan jangan lupa berkali-kali kita katakan untuk mengalahkan timnas Indonesia kuncinya cuma satu. Lakukan cywar, goyang emosi mereka, ganggu konsentrasi mereka dengan cara termasuk yang di luar stadion. Kang Jalu, mungkin patutlah disanksi oleh FIFA ini Malaysia. Enggak, sebenarnya kan kalau misalnya patut disanksi, ini kejadian yang pertama di luar, yang kedua kita juga pernah mengalaminya kejadiannya pada 5 September lalu ya. Kita juga ada kerusuhan, bukan kerusuhan ya, ada friksi terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu memang kita mendapatkan peringatan tapi kan tidak mendapatkan sanksi juga. Terlebih ini juga terjadi di luar. Lebih mungkin ini ke arah pidana ya kalau menurut saya pribadi ya, karena udah di luar zona pertandingan ya. Tapi kalau tadi dikatakan Bang Wes, memang di Malaysia sendiri ada segelintir kelompok supporter yang memang terpisah-pisah. Mungkin orang akan menyangka bahwa yang melakukan itu Ultras Malaya. Sebenarnya Ultras Malaya itu tidak bersikap se ekstrim itu. Mereka memang ekstrim dalam mendukung tim kesayangannya, tapi bertindak kepada supporter lawan mereka lebih tertutup, dalam artian lebih menjaga diri. Tapi ya banyak yang mengatakan juga itu adalah tindakan dari Kasual Malaysia. Ini sempat kejadian ketika 2012 juga, ketika waktu itu final pertama Indonesia yang ke Malaysia, ya memang ada sempat kejadian friksi itu ya, memang yang mereka mengklaim sebagai yang bertanggung jawab. Tapi ya secara keseluruhan ya ini harusnya bisa diredam sih ya, bagaimana tensi pertandingan antara dua tim yang memang dua negara yang punya kekerabatan sama dengan budaya yang sama, pasti ada tingkat persaingan yang tinggi termasuk juga di kalangan supporternya. Ya bagaimana dengan ranah PSSI ya? Apakah ini termasuk tanggung jawab PSSI? Oke lah, kejadian terjadi di luar stadion. Apakah juga seharusnya PSSI menjamin keselamatan para supporter jelang pertandingan maupun sesudah pertandingan seperti itu, Bung Haryo? Iya, kalau menjamin kan pasti harus ada kerjasama ya dari pihak aparat, itu yang penting, karena ya lagi apa dikatakan Jalu tadi, berada di luar lapangan. Dan kalau kita bicara di Eropa kan juga seperti itu ya, pertandingan-pertandingan di Eropa tuh kalau kejadian di luar lapangan seringnya kan di lapangan-lapangan gitu ya, maksudnya di tempat-tempat kerumunan terjadi gitu ya. Nah itu kan memang menjadinya pidana gitu, bukan lagi urusan dari sebenarnya bukan urusan langsung untuk federasi. Cuman bagaimana ketika mereka menjadi tuan rumah, mereka harus juga mengamankan ring 1, 2, 3, 4. Itu kan yang kalau di Bung Karno kan seperti itu kan, di Gelora Bung Karno, ring dalam stadion, sedikit di luar stadion, berapa kilo dari stadion sampai di luar. Itu kan pengamanan itu selalu ada untuk supaya yang ketika di dalam sudah aman, tetapi di luar kan lebih sulit untuk menjaganya ketika sudah begitu melebar. Dan ini ya harus dipisahkan antara kejadian di dalam stadion, yang di luar memang harus diusut oleh pihak berwajib sana memang. Ya, semoga tidak terulang lagi tentunya, dan para supporter Indonesia juga mengharapkan permintaan maaf begitu dari pihak Kemenpora Malaysia. Kita tinggalkan dulu timnas senior, sekarang kita semua perhatian akan tertuju kepada persiapan timnas U23 di SEA Games Filipina. Realistis untuk mengatakan bahwa timnas akan meraih medali emas?
Kurang ya. Kalau Kurang? menurut saya. Iya. Kurang Bung Wiwit. Kenapa Bung Wiwit? Apakah memang sangat sulit di SEA Games ini? Karena ini kan masih level Asia Tenggara begitu Bung Wiwit. Ya, kalau kita lihat sejarah aja ya, kita udah lama nggak meraih medali emas SEA Games. Sekitar 28 tahun. Iya, betul. Kemudian ya apa yang terjadi sepanjang tahun ini sih kepada tim U23 kita. Waktu di Piala AFF U23 bulan Februari, kita bisa menang lawan Thailand, Vietnam, lawan-lawan yang akan kita hadapi nanti di grup SEA Games. Ya. Tapi kemudian sebulan kemudian di kualifikasi Piala Asia U23, kita kalah dari Thailand dan Vietnam. Kemudian uji coba juga sempat ketemu Thailand sekali lagi, kalah lagi. Ini yang membuat saya agak agak khawatir dengan peluang timnas U23 ini. Apalagi kemudian juga hasil uji coba melawan Arab Saudi, melawan Iran 2 kali juga kurang mantap gitu kelihatannya. Tapi ya mudah-mudahan ini tim level junior trennya kan sekarang lebih bagus daripada timnas senior. Ya. Mudah-mudahan itu nanti yang akan terjadi di SEA Games, di mana Indra Safri dan pasukannya bisa tampil lebih solid. Dan pemilihan Evan Dimas dan Zulfiandi sebagai 2 pemain senior saya pikir juga mungkin cukup tepat ya, karena Evan Dimas dan Zulfiandi ini kan gacuannya Indra Safri dari dulu. Kemudian jarak usia mereka dengan pemain-pemain yang lain, pemain-pemain inti yang lain juga tidak terlalu jauh. Artinya ini memang kita bisa mengharapkan sebuah tim yang cukup solid. Cuma di sini kita lihat jadwal dari timnas Indonesia sendiri yang pertama menghadapi Thailand begitu. sebetulnya agak merugikan karena 3 pertandingan pertama malah 3 pertandingan yang paling berat. Thailand, Singapura dan Vietnam. Artinya kita harus ngegas dari pertandingan pertama, kita tidak boleh membuat kesalahan dari pertandingan pertama. Tapi untungnya kalau kita bisa melewati 3 pertandingan ini mungkin kita akan lebih mulus nanti. Ya Kang Jalu, kalau kata Coach Indra Syafri ya lawannya itu lagi begitu. Ya Thailand lagi, Vietnam lagi, tapi kan kita juga harusnya ada perubahan begitu ke arah yang lebih positif dari segi permainan, dari segi pembinaan khususnya bagi usia muda seperti yang dikatakan oleh PSSI. Berjalan tidak sih Kang Jalu? Iya, kalau misalnya timnas U23 sebenarnya kan relatif jaraknya dengan timnas senior tuh tidak terlalu jauh ya. Dalam artian gini, pemain-pemain timnas U23 ini sudah langganan. Sebenarnya seharusnya tidak menjadi masalah ketika mereka harus bertanding kapanpun, karena mereka sudah ditempa di level klub yang reguler, melakukan latihan secara reguler. Tapi kalau kita lihat juga dengan kualitas yang dimiliki Thailand dan juga Vietnam, saya rasa itu akan 2 negara ini akan menjadi pesaing utama. Singapura boleh lah, walaupun tadi Wiwit mengatakan ini 3 lawan tertangguh ya memang, tapi seharusnya melawan Singapura ini ketika kita tidak mendapatkan hasil maksimal melawan Thailand, kita harus mendapatkan kepercayaan diri ketika menghadapi Singapura. Dan inilah menurut saya kuncinya ada di pertandingan melawan Singapura. Jika kita bisa menang lawan Singapura, praktis kepercayaan diri para pemain akan semakin meningkat, dan melawan Vietnam dan 2 laga sisa yang di atas kertas bisa dimenangi akan menjadi semakin mudah. Baik, kita doakan yang terbaik tentunya bagi timnas U23 Indonesia di SEA Games Filipina. Kami masih akan kembali dengan preview dari Liga 1 sesaat lagi. Tetaplah di Soccer Time.